tadi sudah saya tunjukkan bahwa untuk sebagai dosen untuk bisa menambah perkakas itu harus turn editing on yang ada di sini. Kemudian nanti kita akan punya beberapa yang bisa kita lakukan di sini. Misalkan kita bisa menggeser-geser memindah ada tanda ini tuh bisa kita pindah. Jadi bisa kita tahan, pindah ke bawah, misalkan pengumumannya pindah ke bawah, topik ini pindah ke atas, itu bisa. Tinggal ditarik-tarik aja. Ya. Kemudian untuk menambah perkakas itu di sini. Nah, untuk tombol tambah aktivitas dan resource. Ya, ada di sini. Kemudian kita buat logikanya dulu untuk perkakasnya. Kemudian apa saja yang ada, ya. Segini banyak Ibu Bapak. Ya, aktivitas itu ada untuk tempat mahasiswa mengumpulkan tugas. Ya, jadi kita memberikan tugas, nanti mahasiswa mengumpulkan tugas di situ. Jadi Ibu Bapak tidak repot mencari-cari, tadi tugas mahasiswa itu ada di Simaster, atau ada di email, atau ada di WA ya. Kalau kita sudah ada di sini, nanti semuanya akan ada di sini. Kemudian ada untuk misalkan Ibu Bapak mau chatting, tapi biasanya chatting sekarang ini tidak terlalu populer karena sudah ada WhatsApp group dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa hal ya untuk interaksi. Ini nanti akan kita pakai juga misalkan scripting, salah satunya menggunakan external tool karena nanti akan memasukkan ebook yang dihilangkan dari person view ya. Kemudian ada pemberian feedback, ada forum diskusi, ada membuat glossary. Kemudian ini nanti yang akan saya praktekkan, yang akan kami praktekkan di pertemuan yang kedua. Yang sekarang ini Ibu Bapak kami jentreng materinya itu dijentreng ke bawah gitu ya. Ada video kayaknya banyak banget gitu ya. Itu memang sengaja supaya Ibu Bapak nanti bisa membandingkan kalau pakai lesson itu jadi seperti apa ya. Nanti ini kita akan coba di pelatihan yang berikutnya. Kemudian kuis ini banyak sekali tipe soal yang ada, sangat lengkap ya. Kemudian ini kalau kita punya Scompex bisa saling dibagi gitu ya. Scompex-nya dari Moodle bisa dipakai untuk tempat lain, dari tempat lain bisa dipakai untuk Moodle seperti itu. Kemudian ada simple activity, ada survei. Survei ini biasanya kita pakai untuk evaluasi di bagian terakhir. Ini juga nanti akan kami praktekkan. Kemudian yang lainnya, ini yang sudah akan kami praktekkan nanti yaitu yang wiki. Wiki jarang sekali orang mengupas wiki. Padahal ini saya lihat itu satu bentuk kolaboratif yang luar biasa, apalagi pada saat-saat seperti ini. Jadi membangun konsep misalkan kita bicara mengenai e-learning dan emosi, maka konsepnya mulai dari berbagai macam definisi, dari tantangan. Kita lihat saja, nanti saya perlihatkan untuk wikinya e-learning itu kayaknya tidak jalan deh. Kita bisa jalanin juga nanti di sini berdasarkan masukan Ibu Bapak semua. Kemudian ada workshop. Nah, kemudian untuk resource itu ada kita mengunggah e-book ya, mengunggah file, membuat folder. Yang tadi itu folder. Jadi saya membuat satu folder di mana di dalam folder itu ada banyak file supaya mahasiswa bisa melihat itu satu terkumpul gitu, satu kategori file. Kemudian ada IMS Content Package, ini kaitannya dengan materi yang interaktif. Kemudian ada label nanti banyak sekali kita pakai karena untuk membagi setiap, jadi kan nanti satu kamar sudah kita kasih nama kamarnya tadi, topiknya. Kemudian di dalam kamar itu akan kita pecah-pecah. Nah, mecah-mecahnya supaya nanti eloknya jadi cantik itu menggunakan label ini. Ada label 1, ada label 2, jangan sampai kita satu label untuk banyak hal. Karena nanti menurut pengalaman itu pengelolaannya akan sedikit riweh. Gitu. Kemudian page itu terkait dengan kita menambah page baru di dalam kamar kita. Kemudian kalau kita mau memasukkan sumber belajar dari luar dalam bentuk URL itu bisa di sini. Jadi bentuknya bentuk link, bentuk tautan.
Yang berikutnya kita mulai dari file. Ya, intinya tinggal diklik drag and file, kemudian di add, ya, kemudian setelah di add, kemudian kita isi nama filenya, nanti tampilnya menjadi apa, kemudian kita save and display. Kemudian untuk label ini dipakai untuk membagi tadi misalkan mau membuat deskripsi capaian pembelajaran sub CPMK, misalkan di dalam kamar itu ada sub CPMK, maka kita bisa beri satu label itu untuk sub CPMK. Ya. Kemudian kita pakai label untuk memasukkan video yang kita ambil dari YouTube. Kita masukkan misalkan yang Google Slide tadi, kita juga menggunakan label. Ini relatif mudah, nanti kita langsung praktikkan. Kemudian embedded video dari YouTube, ya, ini kita pakai label, ya. Jadi nanti klik add label, kemudian kita siapkan YouTube yang mau kita masukkan, YouTube-nya. Kemudian di YouTube-nya itu klik bagian bagikan, kemudian setelah bagikan nanti di embed atau disematkan, ya, disematkan. Kemudian nanti akan muncul HTML seperti ini, ya. Ini tinggal di copy, disalin, ya, di copy disalin. Kemudian kita masuk ke elok. Nah, elok untuk label itu seperti ini, ya. Label itu seperti ini. Untuk memasukkan HTML ini, maka kita perlu mengaktifkan HTML yang ada di eloknya ini. Yaitu dengan cara mengklik pada tanda untuk mengaktifkan HTML-nya itu, kita paste di situ, kemudian kita nonaktifkan. Katakanlah mau di rata kiri, rata kanan itu bisa, kemudian nanti akan muncul seperti ini, ya. Kemudian di save and display, ya. Kemudian untuk forum, forum ini bisa dipakai untuk diskusi dan modelnya ada banyak sekali. Mau model yang forum yang seperti Facebook itu juga ada, yang model percakapannya model seperti Facebook itu ada, model-model media sosial. Kemudian ada yang model yang standar itu juga ada. Ini dipakai untuk diskusi mahasiswa. Ini kemarin kami pakai, jadi kami menyelenggarakan mata kuliah Engineering Professional Development. Itu mahasiswa Engineering Professional Development dan transformasi digital. Ya. Transformasi digital itu mahasiswanya ada sekitar 500-an yang semester ini. Ya. Mereka kami bagi menjadi kelompok-kelompok, ya, dibagi menjadi kelompok-kelompok yang mereka tidak kenal. Jadi 8 orang itu dapatnya prodi yang sama, itu hanya ada dua tidak ada temannya, dua seperti itu, ya. Bagaimana mereka kemudian bisa berkomunikasi, padahal mereka tidak punya nomor HP, tidak bisa mendapatkan emailnya di dalam elok, ya. Kemudian kami inisiasi dengan diskusi yang modelnya grouping. Jadi kalau satu posting, maka yang lain di grup yang lain itu bisa melihat, saling menimpali. Kemudian kami biarkan cara mereka berkenalan. Jadi mereka mengatakan bahwa ini saya kelompok ini, kelompok yang sama dengan saya siapa saja gitu, sudah langsung nimpali. Terus mereka langsung janjian, bertukar nomor, jadilah mereka berdiskusi. Dan tugas-tugasnya juga berjalan dengan lancar. Memang ada yang kemudian tidak menemukan grupnya itu, ya mungkin sekitar 3-4 kelompokan gitu yang kebingungan, kemudian kami jadikan satu. Yang berikutnya ini contoh kuisnya, ya, kita klik bagian kuis, biasa untuk add activity. Jadi kuis itu mulai dari membuat kamar untuk atau membuat ruang untuk kuisnya. Ya, kemudian nanti diisi dengan soal. Ya, logikanya seperti itu. Buat kamarnya, mau kapan waktu kuisnya. Kemudian edit quiz, nanti kita masukkan soalnya. Soal bisa dari bank soal atau dari pertanyaan yang baru. Kalau kita membuat pertanyaan baru, otomatis pertanyaan baru itu akan masuk ke bank soal. Kalau kita membuat dari bank soal, maka kita bisa tinggal panggil dari tempat kamarnya kuis ini. Jadi saya teruskan sampai kuis dulu. Kuisnya ada multiple choice, ya, multiple choice. Misalkan pertanyaan 1, sebutkan salah satu manfaat mempelajari mikrobiologi. Ya.
Kemudian jawabannya ada pertama ini benar, jawabannya 100%. Yang ini tidak benar, jawabannya tidak ada, ya non, jawabannya tidak ada. Kemudian ada kalau mau diberikan feedback silahkan. Ya. Kemudian kalau saya sih sudah enggak, ya sudah dewasa itu kayaknya kalau yang feedback yang lucu-lucuan itu kayaknya belum terlalu kena. Kemudian untuk yang berikutnya ini hasilnya tadi. Ya, sebutkan salah satu manfaat mempelajari mikrobiologi. Bisa mengisi, bisa mengembangkan virus, menemukan berbagai gitu. Oke. Kemudian nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, yang salah ya akan ada komentarnya sesuai dengan feedback tadi. Kemudian yang betul ada feedbacknya seperti ini. Ya. Ini untuk setting yang kita memberitahu hasil feedbacknya. Tapi kita bisa setting supaya mahasiswa tidak mengetahui hasilnya, itu juga bisa kita setting. Untuk untuk ada model-model kuis yang dipakai memang untuk trigger belajar, itu bisa dipakai berulang kali, 2 kali, 3 kali, itu kita bisa setting ada jawabannya. Kalau ada jawabannya kan mereka attempt yang kedua nanti sudah nyentuh dari yang pertama. Kemudian ini gradebook-nya, misalkan A, email address-nya ini, dia dapat nilainya sekian, dia dapat melihat gradebook-nya. Itu aktivitinya, kita langsung